Jejak wangi di tanah Bubar. Darju Prasetyo. Kini, setiap kali melewati tanah Bubar, penduduk setempat berkata bisa mencium aroma wangi yang misterius. Mereka menyebutnya jejak Prabu Wanggu. Di bawah langit senja yang memerah seperti darah, aku masih bisa mendengar bisikan angin membawa aroma kematian. Bubar, tanah yang dulu subur kini menjadi saksi bisu ambisi yang memakan korban. Namaku Jayakala, penyair istana yang menyaksikan bagaimana cinta dan kekuasaan bisa begitu kejam berdasar. Semua bermula dari sekuntum melati yang hendak dipetik sang Garuda. Hayam Wuruk, Raja kami yang agung, jatuh hati pada Dyah Pitaloka, putri Sunda yang konon kecantikannya bisa membuat bulan mau bersembunyi. Namun siapa sangka, di balik rencana pernikahan yang seharusnya menjadi jembatan perdamaian, tersimpan belati tajam bernama ambisi. Tuan penyair, suara serak itu mengejutkan. Seorang lelaki tua dengan bekas luka di wajahnya menghampiri. Masihkah kau ingat hari itu? Bagaimana aku bisa lupa? Hari ketika Gajah Mada, sang Mahapati yang diselimuti kabut kekuasaan, mengubah prosesi pernikahan menjadi upacara penghinaan. Rombongan Sunda yang datang dengan hati terbuka dipaksa berlutut mengakui kedaulatan Majapahit. Keagungan tak selalu berbanding lurus dengan kebesaran hati, bisikku pada angin. Kulihat kembali dalam ingatanku bagaimana Prabu Linggabuana memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Putrinya, Dyah Pitaloka, seperti bunga yang dipetik sebelum mekar, memilih mengikuti ayahnya ke alam baka. Dan Hayam Wuruk, cintanya yang tulus kini hanya tinggal puing, seperti istana pasir yang tersapu ombak. Maaf, kata itu terucap dari bibir sang raja. Tapi kata-kata tak bisa menghidupkan yang telah mati, tak bisa menyatukan yang telah terbelah. Twist yang mengejutkan datang bertahun kemudian. Suatu malam, seorang pelayan tua memberiku gulungan kertas usang. Di dalamnya tertulis surat rahasia Gajah Mada yang tak pernah tersampaikan. Pengakuannya bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk melindungi rahasia besar Majapahit, ramalan tentang kehancuran kerajaan jika darah Sunda dan Majapahit bersatu. Kini, setiap kali melewati tanah Bubar, penduduk setempat berkata bisa mencium aroma wangi yang misterius. Mereka menyebutnya jejak Prabu Wanggu, raja yang memilih kehormatan di atas kehidupan. Dan putrinya, konon pada malam-malam tertentu, bunga melati di sekitar Bubar akan bermekaran lebih indah dari biasanya. Seolah air mata Dyah Pitaloka telah menjadi embun yang memberi kehidupan. Aku, sang penyair tua, hanya bisa tersenyum getir. Betapa ironis, dari tragedi ini lahir legenda yang tak pernah mati. Prabu Siliwangi, putra yang tak pernah ikut dalam rombongan naas itu, membangun kejayaan baru dengan aroma keharuman yang berbeda. Bukan dari darah yang tertumpah, tapi dari kebijaksanaan yang tumbuh dari kepahitan. Di tanah Bubar ini, aku masih sering duduk sendiri, membayangkan bagaimana sejarah bisa begitu berbeda jika ambisi tak mengalahkan cinta, jika kekuasaan tak membutakan hati. Tapi mungkin justru dari luka inilah kita belajar bahwa keagungan sejati tak diukur dari luasnya wilayah, tapi dari dalam hati yang mampu mengakui kesalahan dan belajar darinya. Angin senja kembali berbisik, membawa aroma melati yang entah dari mana. Mungkin ini cara Dyah Pitaloka mengingatkan kita bahwa cinta sejati seperti wangi bunga tak pernah benar-benar mati. Saat matahari mulai tenggelam,
aku melihat sosok seorang gadis muda duduk di bawah pohon kenanga. Pakaiannya sederhana, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari auranya. Ia mengingatkanku pada seseorang. Tuan penyair, panggilnya. Bolehkah aku mendengar kisah yang sebenarnya tentang Putri Diah Pitaloka? Aku menghampirinya pelan. Siapa kau, nak? Aku Sekar, keturunan ke-15 dari pengawal pribadi Putri Diah Pitaloka yang selamat dari peristiwa bubat. Jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Keluarga kami menyimpan cerita ini secara turun-temurun, tapi aku ingin mendengar dari saksi mata langsung. Kuceritakan padanya detail yang tak pernah kutuliskan dalam syair-syairku tentang bagaimana sebenarnya Diah Pitaloka sempat menulis surat terakhir untuk Hayam Wuruk, surat yang kemudian dibakar oleh Gajah Mada, tentang ramalan kuno yang ternyata salah ditafsirkan. Bukan kehancuran yang akan terjadi jika ada Sunda dan Majapahit bersatu, melainkan kelahiran era baru yang lebih gemilang. Malam sebelum tragedi itu, aku melanjutkan. Putri Diah Pitaloka bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seekor Garuda yang merak-menari bersama di langit, menciptakan harmoni yang indah. Tapi ketika ia menceritakan mimpi ini pada dayangnya, Gajah Mada kebetulan mendengar, dan ramalan itu yang membuatnya ketakutan. Sekarang mendengarkan dengan saksama. Sesekali menyeka air matanya. Lalu bagaimana dengan cincin pemberian Hayam Wuruk? Nenekku bercerita bahwa cincin itu masih ada. Aku terkejut. Selama ini aku mengira cincin itu hilang bersama jasad sang putri. Cincin itu masih ada. Ya, disimpan oleh keluarga kami. Konon cincin itu memiliki ukiran rahasia di bagian dalamnya. Sebuah janji Hayam Wuruk untuk mempersatukan dua kerajaan dalam damai, bukan dalam takluk. Senja semakin gelap ketika Sekar mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil di balik selendang. Di dalamnya, sebuah cincin emas dengan batu permata biru berkilau lembut. Tanganku gemetar membacakan ukiran di dalamnya. 2 jiwa, 1 cinta. 2 kerajaan, 1 musuh. Tuan, Sekar berbisik. Tahukah kau bahwa setelah peristiwa bubat, Hayam Wuruk diam-diam membangun sebuah taman rahasia? Taman itu penuh dengan bunga melati dan kenanga bunga kesukaan Diah Pitaloka. Setiap malam purnama, ia menghabiskan waktu di sana, membaca puisi-puisi cinta yang tak pernah tersampaikan. Informasi ini baru bagiku. Selama ini aku hanya tahu Hayam Wuruk menjadi lebih pendiam dan sering mengurung diri. Bagaimana kau tahu semua ini? Kakek buyutku adalah seorang tukang kebun taman itu. Ia menyaksikan bagaimana sang raja sering berbicara sendiri, seolah-olah Diah Pitaloka di sampingnya. Yang lebih mengejutkan, Sekar mengeluarkan sepucuk surat tulisan. Ini adalah salinan surat terakhir Hayam Wuruk untuk Diah Pitaloka yang tak pernah terkirim. Dengan hati-hati, ku baca surat itu. Air mataku menetes membaca kata-kata penuh penyesalan dan cinta yang tulus. Di akhir surat, ada sebaik puisi yang membuat hatiku mencelos. Dalam setiap hembus angin yang membawa wangi melati, ku dengar bisikan lembut bibirmu mengingatkan bahwa cinta sejati tak pernah takut pada waktu. Setelah kematian Hayam Wuruk, Sekar melanjutkan. Taman itu ditutup dan dilupakan. Tapi konon, setiap tahun pada tanggal kematian Diah Pitaloka, bunga-bunga di sana bermekar dengan sendiri, menyebarkan wangi yang dapat tercium hingga ke bubak. Malam telah turun sepenuhnya. Di kejauhan, kunang-kunang mulai menari, seperti lentera kecil yang menuntun jiwa-jiwa yang tersesat. Sekar bangkit perlahan, mengembalikan cincin ke dalam kotaknya. Tuan penyair,
Izinkan aku menjaga kisah ini, bukan sebagai tragedi, tapi mengingat bahwa cinta sejati tak pernah batas kerajaan atau kasta. Dan mungkin suatu hari, ketika dunia lebih bijak, kisah Diah Pitaloka dan Hayam Wuruk akan menjadi lambang persatuan, bukan perpecahan. Aku menganggap setuju. Sekarang membungkuk hormat sebelum berlalu, meninggalkanku dengan sejuta renungan baru. Di tanah Goban ini, di mana darah mengalir dan air mata pernah jatuh, kini tumbuh harapan baru, seperti melati yang tetap mekar di antara bebatuan. Cinta sejati akan selalu menemukan jalannya untuk bertahan hidup. Malam semakin larut, tapi aroma wangi itu tak pernah pudar. Mungkin inilah cara alam mengingatkan kita bahwa setiap tragedi menyimpan benih kebijaksanaan dan setiap luka bisa menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arti cinta dan pewahan.